generasi hebat dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara talk show ngobrol cantik bareng pramugari beda generasi. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas tentang lifestyle, karir dan image seorang pramugari. Nah, kalian semua pasti penasaran kan? Bener gak sih seorang pramugari itu harus memiliki kulit yang putih, wajah yang cantik, tinggi yang semampai, dan memiliki kehidupan yang mewah seperti selalu menggunakan barang branded, pakaian mahal, dan bisa menginap di hotel bintang 5 dengan segala fasilitasnya. Sehingga seorang pramugari itu memiliki citra di publik sebagai golongan eksklusif. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas semua hal tersebut. Untuk mengupas tuntas hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber yang kece-kece nih dari pramugari beda generasi. Langsung aja kita kenalan dengan pramugarinya yuk. Nah, di sebelah saya sudah hadir Miss Eka yang mantan pramugari dari OZ dan Air Paradise. Beliau juga merupakan Direktur Utama dari Kampus Penerbangan BATC Bali. Yuk kita berikan sambutan hangat kepada Miss Eka. Saya dengan Eka dan Pratiwi, biasa dipanggil Miss Eka sama generasi hebatnya BATC ya. Dan memang dulunya saya waktu masih muda, jadi waktu masih umur belasan itu pengalaman kerja pertama adalah menjadi pramugari ya. Kemudian saya sempat pernah kerja di hotel juga dan akhirnya mencintai dunia pendidikan dengan mencetak generasi hebat untuk siap kerja di bidang pendukung penerbangan. Ya, keren banget ya Miss ya. Langsung aja kayak aku udah kepo banget nih sama dunia penerbangan nih Miss ya. Boleh dong tanya sama Miss Eka dan selaku mantan pramugari nih Miss ya. Kayak setelah menjadi pramugari kegiatan apa sih yang Miss lakukan, dan sekarang waktu luang ini kegiatan apa yang Miss lakukan di waktu-waktu sibuk gini? Oke. Pertanyaannya simple tapi memang akan sangat berguna buat teman-teman semua. Jadi sebenarnya ketika kita menjalani satu profesi, apalagi khususnya menjadi pramugari, jangan hanya berfokus dengan pramugari tersebut ya. Jangan terlalu bangga dengan satu hal pramugari aja. Nah, di sisi lain ketika kamu sudah mendapatkan pekerjaan sebagai pramugari, kamu tetap harus mengisi diri. Kamu tetap dengan sekolah, sambil kuliah, biasanya masih bisa waktu diatur, ataupun mengambil kursus-kursus yang singkat. Nah, pada saat saya dulu menjadi pramugari, saya sudah bergabung dengan BATC. Nah, berawal dengan bergabung dari BATC, saya belajar gimana sih dunia perkantoran itu. Karena kan kalau kita menjadi pramugari, kita tidak mendapatkan pengalaman kita yang duduk di depan komputer, mengoperasikan komputer, ataupun printer yang kayak gitu-gitu ya. Jadi memang benar-benar kesempatan banget buat saya mencoba hal yang baru. Nah, dengan bergabung di BATC pada saat saya masih menjadi pramugari memberikan pengalaman tambahan buat saya. Nah, akhirnya bisa deh sekarang menjadi pengelola BATC gitu. Dan untuk saat ini juga sangat menyarankan kepada generasi hebat ataupun teman-teman yang di sana, jangan terlena dengan kondisi saat ini ya. Kan kita lagi corona nih. Corona dijadikan alasan untuk hanya diam di rumah tanpa melakukan kegiatan apa-apa, itu salah. Justru kita harus termotivasi untuk melakukan kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan untuk menggali potensi lain yang kita punya gitu. Miss, waktu dulu sebelum Miss jadi pramugari itu Miss ya, apa sih peristiwa atau momen yang buat Miss tuh kayak berpikir, ih saya mau jadi pramugari deh? Boleh cerita langsung. Kalau itu diceritain tuh pasti pada lucu ya. Maksudnya gini loh. Jadi Miss Eka dulu waktu lulus SMA, jadi punya teman yang kakaknya dia itu pacarnya pramugari burak di zaman dulu, ya kan? Burak banget ya. Dia bilang gini, Kak, kamu tinggi, kamu tuh cocok deh jadi pramugari. Kamu mau nggak sini ikut yuk interviewnya, jadi gitu kan? Jadi kan misalnya izin dong ke orang tua. Misalnya bilang, Pak, ini ada ini loh, ada lowongan pramugari ini ditawarin, nggak boleh. Gitu. Pokoknya pramugari itu image-nya jelek. Pramugari ya, itu harus kencan sama pilot, katanya. Image-nya jelek banget tuh, karena perempuan nggak kamu
yang biasa-biasa aja, kata bapak saya gitu kan. Nah akhirnya ya udah deh, karena saya orangnya nggak suka kuliah yang lama dan pengennya memang kerja di usia muda gitu kan. Akhirnya saya memilih sekolah yang cuma 2 tahun. Nah, kuliahlah saya di salah satu sekolah pariwisata di Bali yang terkenal banget pada zamannya, hits banget ya pada zamannya. Kemudian saya sekolah di sana baru sekolah setahun. Nah, tiba-tiba bapak saya nih datang lagi. Kak, ada lowongan pramugari. Dia nyarinya orang Bali. Base-nya nanti base Bali, terbangnya Australia, Jepang sama Korea. Ini bapak saya nih yang membuka pintu duluan nih. Yakin? Ya udah coba aja ngelamar. Bapak ketemu tadi sama teman, dia memberikan informasi. Akhirnya ngelamar nih sana dan lolos lah ya. Lolos. Akhirnya pada saat sudah masih status kuliah tapi sudah lolos pramugari, kita sampai saya bilang sama pihak kampus kan, saya keterima nih jadi pramugari gimana? Oh ya nggak apa-apa, fokus aja deh, karena trainingnya itu persiapan saya jadi pramugari kurang lebih 4 bulan. Jadi 4 bulan itu saya nggak pernah ke kampus sama sekali, tapi training untuk pramugari, ditrainingin sama airlines-nya. Akhirnya saya datang ke kampus tuh cuma buat wisuda aja. Karena sudah lulus ya? Iya, akhirnya lulus. Saya wisuda, terus saya kerja. Besoknya setelah wisuda itu first flight training saya. Itu dapat dua-duanya. dengan saya yang tomboy. Aduh, saya kuliah pakai makeup nggak bedak aja saya nggak pernah pakai, cuma modal lotion doang kan. Tomboy banget. Nah akhirnya first flight itu tau nggak, saya nggak bisa makeup, ke salon dong saya. Luar biasa ya. Kan takut ya sama senior, aduh gila takut banget sama senior karena kita sudah fokus untuk persiapan pre-flight check ya. Jadi aku belajar itu makeupnya udah deh salon biar santai. Udah terbang. Itu awalnya bapak saya menentang banget saya menjadi pramugari, tapi justru berkat bapak saya luar biasa. Dan ada kejadian lucu. Saya ada kegiatan waktu itu study tour kampus ke Jogja naik bus, ya kan? Itu waktu masih saya baru ngelamar tes pramugari tahap psikotes kalau nggak salah. Ya udah saya mau berangkat dong. Udah janjian sama teman, udah packing, udah di bus nih, udah naik bus. Untung banget bapak saya datang tepat waktu. Dia bilang, kamu keterima, besok kamu ada tes lagi. Saya nggak jadi ikut study tour. Jadi yang berangkat cuma tas saya doang, tas saya dan baju-baju saya, karena udah di bagasi di bawah kan. Udah mau jalan, Nggak hilang ya? Nggak bisa, nggak hilang karena kan temanku yang jaga. Nah, akhirnya mereka pakai bajuku jalan-jalan di Jogja. Jadi tapi nangis, nggak bisa bareng-bareng sama teman kan, nangis sedih gitu. Cuman bapak saya itu menghibur gitu kan. Loh, kamu kan dapat kerjaan, dapat lolos pramugari. Karena kalau kamu besok nggak datang, itu pantupirnya besoknya harus datang. Nanti takutnya kesempatan itu hilang. Akhirnya ya udah saya nggak ikut di Jogja, tapi saya lolos jadi pramugari. Terima kasih bapak saya. Membuat saya terjun ke dunia penerbangan. Mantap nih, keren banget, bisa memotivasi. Iya. Sangat banget Indonesia. Kalau kita ini pramugari GC, ex pramugari GC, kita S2 loh. Ya. Dan itu juga mungkin mau kita sharing juga ya, Mbak ya, itu suatu kebanggaan juga buat kita. Kalau orang misalnya sudah menjadi pramugari kayak Miss Nurul tadi sampaikan kan udah terlena. Gaji besar, jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, udah kece gitu. Tapi jangan lupa yang namanya legalitas, kita punya titel secara akademik itu sangat diperlukan. Kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi apa yang akan terjadi kalau kita tidak membekali diri dengan edukasi, dengan pendidikan. Ketika kita mencoba sesuatu yang baru, nanti kita nggak siap gitu loh. Kalau Miss Eka dulu setelah menjadi pramugari, Miss Eka kuliah S1, ya kan, kuliah S1. Setelah lulus S1 4 tahun, Miss Eka langsung daftar S2. 2 tahun kemudian udah langsung wisuda. Jadi S2-nya baru tahun kemarin 2019. Jadi jangan hanya merasa bangga baru jadi pramugari. Emang itu adalah pekerjaan idaman mungkin setiap perempuan ya. Pekerjaan yang sangat menyenangkan, gajinya besar, traveling. Tapi itu kalau bisa dibilang hanya bersifat sementara. Apalagi kalau sudah menikah nanti. Ya kan, kita punya keluarga. Boleh jadi pramugari asal badan masih kece,
suami mengizinkan. Karena kalau nggak ada izin dari suami kan nggak bisa. Nah, ketika kamu sudah memasuki tahap berkeluarga, kalau kamu tidak punya bekal yang lain, kamu tidak akan bisa bersaing, kamu tidak akan bisa eksis di dunia nyata gitu loh. Itu sih kalau dari kita ya Mbak ya, kita sudah membuktikan itu kok. Dan Esti mau nanyain Miss, tadi kan Miss sempat bilang nih kalau Miss tuh setelah menjadi pramugari Miss nyari S1. Nah itu nyari S1 itu Miss sedang aktif menjadi pramugari Miss? Awalnya iya, sama sih aktif jadi pramugari, saya udah daftar. Tapi kan ternyata jadwal agak susah nih, Tapi memang ada salah satu kampus, dia agak fleksibel gitu loh, karena kita sudah bekerja. Jadi ada dia punya jam kuliah kayak Kamis, Jumat, Sabtu gitu, ya kan? Jadi lebih bisa kita mengatur waktu. Kalau ada temannya misalnya justru setelah selesai menjadi pramugari, dia lanjut kuliah. Ya, lanjut kuliah setelah selesai menjadi pramugari. Kalau Miss Eka itu sebenarnya gini, melihat anak muda yang menjadi pramugari, apalagi orang Bali itu seneng banget karena pramugari orang Bali itu masih jarang banget orang Bali jadi pramugari. Alasannya nggak dikasih sama orang tua, takut pesawat jatuh, takut pesawat jatuh. Sekarang udah computerized, udah aman. Justru transportasi yang paling aman di dunia itu adalah penerbangan. Ya, bener banget. Nah, jadi kadang orang tua juga berpikir image-nya pramugari itu jelek, jadi anak-anaknya nggak usah dah dikasih jadi pramugari terus ninggalin rumah gitu kan. Jadi nggak ada yang sembahyangin nanti ini tempat sembahyangnya. Itu masih klasik banget alasan para orang tua. Nah, jadi Miss Eka itu suka ngundang nih teman-teman yang masih aktif jadi pramugari untuk sharing di BATC. Saya selalu mempengaruhi dia, Miss Nurul juga. Ayo kamu belajar sharing, belajar ngajar, belajar memberikan istilahnya suasana baru ke anak-anak generasi hebat supaya mereka punya motivasi. Hari ini pun kita ngobrol lagi gitu ya. Kerjaannya enak ya, ngobrol terus ya. Jadi pramugari itu enak banget. Dari segi salary ya, segi salary itu untuk ukuran anak muda umur belasan tahun udah cukup banget. Kemudian pengalaman kalian itu traveling, itu kalian free traveling. Kalau saya dulu terbangnya itu adalah Denpasar Melbourne, terbangnya cuma 5 jam sampai di Melbourne, stay 3 hari. Kita dapat hotel, kita dapat uang saku, dan kita bisa jalan-jalan gratis loh. Itu yang enak banget. Kemudian yang ketiga, jadi pramugari itu jadi pintar karena setiap kamu terbang, kamu dicek lagi, kamu direview lagi, dikasih pertanyaan lagi. Jadi kamu harus selalu mengingat emergency prosedur atau SOP perusahaan kamu sebelum kamu terbang. Jadi setiap tahun ada recurrent, ada cek kesehatan. Jadi emang benar-benar well prepare banget kalau orang jadi pramugari gitu. Kemudian ketika kamu ketemu banyak orang, itu ketemu dengan orang yang dari berbagai kalangan, ya kan? Jadi kamu bisa berkomunikasi dengan mereka. Kita nggak pernah tahu pengalaman apa yang bisa kita dapatkan ketemu dengan orang-orang penting, orang-orang hebat. Siapa tahu bisa membuka pintu untuk kalian berkarir selanjutnya. Gitu. Banyak hal sangat menyenangkan dan pramugari itu identik dengan elegan. Pramugari itu status sosialnya tuh langsung naik. Gitu loh. Itu yang membuat saya sampai sekarang sangat bangga bisa menjadi pramugari dan kerjaan itu sangat saya mimpikan lagi gitu loh. Kalau boleh mau terbang lagi. Mau terbang lagi, siap memberikan servis yang terbaik kepada penumpang, siap belajar lagi, nginget-nginget lagi emergency prosedurnya seperti apa gitu. Pokoknya kadang ya, kayak tadi malam masih di Bali, pagi-pagi udah landing di Melbourne gitu ataupun di Jepang, udah di Jepang aja, kayak mimpi. Jadi itu pas baru-baru jadi pramugari kayak mimpi banget ya. Saya sampai ke LA itu saya cubit-cubit beneran nih, di Hollywood beneran kan. Sekarang misalnya udah balik ke Bali kan, datang dari Korea misalnya balik ke Bali, paling off cuman sehari, besoknya udah terbang lagi, udah nyampe di Jepang. Off lagi di Jepang itu 3-4 hari jalan-jalan, balik lagi ke Bali, udah ke Australia lagi gitu loh. Jadi emang benar bisa 3 negara ya. Wow, luar biasa pokoknya buat luar biasa banget. Luar biasa banget. Jadi itu emang pengalaman yang
sangat berharga buat saya. Iya. Dan di masyarakat pun ya itu mantan pramugari Iya. loh. Iya, dipandang. Iya lah. Sangat. Apalagi ketika itu saya pernah, saya tadi sempat bilang kan saya juga pernah kerja di hotel. Jadi ketika saya melamar pekerjaan di tempat lain dengan background saya menjadi seorang mantan pramugari, itu lebih gampang. Karena menurut mereka, oh dia udah kerja di penerbangan apalagi pramugari, pasti orangnya pintar, pasti orangnya capable gitu. Jadi gampang banget untuk meniti karir selanjutnya setelah menjadi pramugari. So don't worry, jangan merasa oh aku jadi pramugari nanti ketika aku sudah menikah nggak bisa terbang, terus aku kerja apa? Masih banyak jalan menuju Roma. Itu tergantung kamu. Makanya isi diri terus. Belajar jadi instruktur, bisa jadi pengajar, bikin buku kayak Miss Nurul, bisa jadi penulis, belajar bisnis kayak Miss Eka, bisa bikin sekolah. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kalian lakukan ketika setelah menjadi pramugari. Intinya jangan pernah puas ya, Miss ya. Jangan pernah puas, kita nggak pernah tahu perkembangan karir kita, hidup kita, pengalaman kita nggak pernah tahu. Oke. Kamu harus merubah cara kamu, jangan mimpimu yang kamu rubah. Aduh deh, aku udah ikut interview nih, aku nggak lolos ya, apanya yang kurang? Oh ternyata aku kurang senyum, ya udah belajar senyum, sering ketemu sama teman-teman pramugari, sering ngobrol, sering sharing. Jadi perjuangannya tuh di situ harus kuat, ya. Iya, makasih Miss.